Waalaikumsalam Bu Yeyen. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Munah? Alhamdulillah sehat Bu Yeyen. Alhamdulillah. Ya, Sepertinya sedang ada masalah ya. iya Bu Yeyen ada sedikit masalah. Cuma makanya pengen sharing sama Bu Yeyen biar sedikit lega gitu Bu Yeyen. Jadi Oh, eh, Muna sharing ke Bu Yeyen mudah-mudahan bisa memecahkan, bisa lebih plong gitu Bu Yeyen ya. ya baik, insya Allah ya. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini bermanfaat dan dapat menghilangkan sedikit masalah yang ada yang dihadapi oleh Bu Munah. Iya Bu. Yang menjadi permasalahannya apa ya? Begini Bu, jadi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas, ada salah satu siswa yang kurang fokus gitu Bu Yeyen, dalam menerima pelajaran. Betul. Jadi, pada saat saya menerangkan, siswa tersebut kelihatan murung dan melamun seperti tidak memperhatikan saya Bu Yeyen, begitu. Jadi Oh, kayak lesu gitu Bu Yeyen, gitu Bu Yeyen. oh iya, baik baik. Eh, Ketika anak-anak itu tidak fokus, kenapa ya Bu? Apa banyak melamun? Jadi iya Bu, jadi murid saya itu, melamun. Saya menjelaskan, tidak memperhatikan, kepalanya juga lebih banyak ditaruh di atas meja, sepertinya lemas gitu Bu Yeyen, nggak semangat gitu Bu Yeyen. Begitu. Atau mungkin dengan kata lain siswanya tidak semangat belajar ya? Iya, jadi kurang konsentrasi, kurang fokus Bu Yeyen. Gitu ya, baiklah. Saya mengerti maksud Bu Munah. Nah, sekarang bagaimana ketika ketika Bu Munah mengetahui hal itu, bagaimana proses yang Bu Munah jalankan? Pembelajarannya seperti apa? Kok bisa ada anak yang kurang bersemangat dan kurang fokus? Iya Bu Yeyen ya, jadi ternyata pas saya lihat, Munah lihat gitu, tanyakan juga kepada murid tersebut, katanya belum sarapan dari rumahnya Bu Yeyen. Jadi orang tuanya itu pagi-pagi pergi ke sawah, jadi nggak sempat menyiapkan sarapan untuk anak tersebut Bu Yeyen. Jadi anaknya tidak sarapan, makanya kalau pagi itu merasa lapar, sehingga menyebabkan anak tersebut kurang fokus gitu Bu Yeyen. Jadi kayak lemes ya, tidak Iya, semangat belajar, kemungkinan mhm, karena anak itu belum sarapan. iya Bu Nah, Yeyen. eee, itu, berlangsung setiap hari atau hanya hari tertentu saja? Lebih sering seperti itu Bu Yeyen. Terkadang dalam 1 minggu itu bisa 4 hari. Jadi anak tersebut lebih banyak melamunnya, Mmm, kepalanya ditaruh di atas meja, sepertinya, pikirannya itu pengen cepet-cepet istirahat, begitu Bu Yeyen. Jadi selalu nanyain, "Ibu, kapan istirahat?" Padahal baru masuk gitu Bu Yeyen. Makanya begitu, mungkin karena kondisi lapar tersebut ya Bu Yeyen ya? iya. Bisa jadi ya, Bu, karena dia lapar makanya sering, menanyakan kapan waktu istirahat dan ingin cepat istirahat. Eee, Berarti dia, karena lapar itu ya, Bu, ya? Iya Bu Yeyen, jadi karena lapar, jadi anak tersebut pengen cepet-cepet, mot pantes gitu ya pas kelihatan motivasinya berkurang karena belum sarapan, pengen cepet-cepet istirahat, pengen jajan gitu Bu Yeyen. Iya. Berarti sekarang Bu Munah tahu bahwa, kenapa ketika anak tidak fokus itu penyebabnya, adalah tadi itu ya, Iya, Bu Munah sudah menyadari itu. Tadi itu tentang bahwa, ketika tidak
tidak fokus atau lemas itu karena belum sarapan tersebut Bu Yeyen. oh Jadi iya, betul. iya, iya, Betul, belum sarapan karena orang tuanya sibuk ya, iya, iya Bu pergi Yeyen. ke sawah. Nah, selain belum sarapan, apa apa aja yang selain sarapan gitu, apalagi yang menyebabkan anak itu kurang fokus menurut Bu Munah? Setelah Munah telusuri, itu penyebab fokusnya selain belum sarapan, siswa tersebut bangunnya juga kesiangan Bu Yeyen. Jadi kalau Oh, pagi itu orang tuanya pagi-pagi kan orang tuanya pergi ke sawah. iya, Jadi betul. tidak sempat masak di rumah. Itu Iya, sendirian, anaknya itu kan jadi sendirian di iya. rumah. Jadi tidak ada yang membangunkan. Akhirnya berangkat sekolahnya itu terlambat. Jadi sampai di kelas sudah terlambat, siswanya tidak Hmm, sarapan, jadinya loyo, kurang bersemangat. Begitu Bu Yeyen. oh Jadi gitu. selain tidak sarapan, bangunnya kesiangan karena ditinggal pergi sama Orang. orang tuanya pagi-pagi itu Bu Yeyen. Baik, Bu Munah. Eh, alasannya tadi sudah ada ya. Nah, sekarang fokus untuk ke depan apa yang akan Ibu lakukan, Bu Munah lakukan supaya anak tersebut kembali semangat belajar. Eh, Munah berencana untuk kedepannya mungkin akan berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut agar sebelum berangkat ke sawah gitu ya, setidaknya menyediakan sarapan dulu, terus untuk bangunnya kan kesiangan. Jadi jam waker gitu, kayak alarm dari Ya, HP kayak gitu Bu. Rencana Munah mau gitu. Jadi mau koordinasi dulu sama orang tua murid tersebut gitu Bu Yeyen. ya, baik. Nah, kalau tadi adalah fokus yang akan Ibu lakukan rencana ke depan. Kalau sekarang prioritas utama dari anak tersebut itu apa yang Ibu harapkan? Prioritas utama yang Munah harapkan itu di kelas itu sudah bisa fokus dalam menerima pelajaran, begitu Bu Yeyen. Ya, baik. Selain langkah tadi yang saya rasa sudah tepat ya, apakah ada hal lain yang mungkin akan Ibu Munah lakukan? Selain Munah akan berkoordinasi dengan kedua orang tua siswa tersebut, Betul. mungkin Munah akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Setidaknya dari sekolahan itu akan mengumpulkan murid, kemudian akan memberikan sosialisasi kepada wali murid, karena kasus siswa yang belum sarapan tersebut bukan hanya di kelas Munah saja Bu Yeyen. Oh gitu. Jadi iya, jadi terjadi juga di kelas lain, ada di kelas 2, di kelas 3, di kelas 4, 5, dan 6. Kan mayoritas di tempat Munah itu mayoritasnya kan ke sawah gitu, jadi petani Bu Yeyen. Jadi Iya, bukan hanya kasus Munah aja ini di kelas Munah, jadi ada di beberapa kelas gitu Bu Yeyen. betul. Yang tadi Bu Munah lakukan adalah berkoordinasi dengan orang tua siswa dan eh, warga di sekolah ya. Iya. Siapa saja sih yang membantu Ibu nanti kira-kira di sekolah? Eh, Yang nanti mau diajak, yang berkoordinasi untuk berkoordinasi tadi ya? Iya, jadi Muna berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat karena kaitannya bukan hanya di kelas Munah aja kan, Ya, berkaitan juga dengan kelas yang lain begitu Bu. ya, Jadi Munah akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di ya. sekolah. Iya, gitu Bu. Khawatir kelas lain juga mungkin ada yang Iya, sama iya, gitu ya. kasus yang sama gitu Bu Yayan. Baik, bagus Bu Munah. Diskusi ini menggambarkan bahwa Bu Munah mempunyai komitmen untuk mengembalikan semangat dan fokus belajar siswa tadi ya. Iya Bu. Selain itu, komitmen utama yang Bu Munah inginkan apa? Munah akan berkomitmen
akan selalu menge-share informasi Bu Yeyen. Jadi kan ada di WA grup ya Bu Yeyen. Jadi Iya iya, betul, komite kelas ya? iya, jadi mau di-share di grup gitu Bu Yeyen bahwa mengingatkan untuk orang tua itu, menyediakan sarapan dulu buat anaknya, terus anaknya Betul. sebelum berangkat, pagi-pagi anaknya agar diberikan sarapan dulu dari rumah gitu Bu Yeyen. Jadi, paginya kan sekolah, malamnya itu sudah diperingati, di-share di grup WA. Jadi, upaya-upaya seperti itu yang akan Munah lakukan. Jadi, secara, eee, terus-menerus gitu Bu Yeyen, tidak bosan-bosan Iya. gitu. Baik, menyemangati, para orang tua murid untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih Bu Munah, bagus sekali. Semoga apa yang Ibu Munah lakukan dapat berjalan dengan lancar dan yang Amin. penting tetap semangat gitu Siap ya. Bu, terima kasih juga Bu Yeyen, terima kasih atas waktunya Bu Yeyen ya, terima kasih. Baik, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bu Waalaikumsalam Yeyen. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita, Bu. Iya Iya. Bu Yeyen, makasih. Eh, Assalamualaikum Bu Munah. Waalaikumsalam Bu Yeyen. Bu Yeyen, kebetulan sekali nih, bagaimana kabarnya Bu Yeyen? Alhamdulillah baik. Bagaimana juga kabarnya Bu Munah? Alhamdulillah baik Bu Yeyen. Apakah ada hal yang ingin dibicarakan Bu Yeyen? Iya Bu Munah, ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Munah. Oh, begitu ya Bu Yeyen. Kalau boleh tahu soal apa ya Bu Yeyen? Sepertinya penting sekali. Eh, Begini Bu Munah, saat ini saya sedang mempunyai masalah dengan salah satu murid saya. Eh, Oh, ada salah satu murid saya yang pasif ketika belajar di kelas, sehingga membuat murid saya tersebut belum lancar membaca. oh begitu ya Bu Yeyen. Iya, Bu Eh, Munah. ada salah satu murid, kata Bu Yeyen tadi, yang Iya, pasif yang pasif ketika belajar di kelas, kelas. sehingga membuat murid tersebut Belum belum lancar bisa membaca membaca sampai lancar ya Bu Yeyen ya? Sampai saat ini Bu dibandingkan Yeyen itu? dengan yang lain, Oh betul. iya, sampai saat ini itu Bu Yeyen? Iya. Oh iya iya, coba, baik Bu, gini ya, semoga, percakapan hari ini bisa bermanfaat, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada ya Bu ya. Ya, amin, Bu Munah. Terima kasih sebelumnya. Oke Bu, sekarang, bagaimana perasaan Bu Yeyen saat melihat murid pasif di kelas tersebut? Saya merasa sedih dan khawatir. Saya khawatir murid saya akan tertinggal dalam pembelajaran di saat yang lain sudah melebihi dia. eh, Dia masih kurang yang membacanya ini, jadi akan tertinggal. Mungkin itu ya yang saya rasakan saat ini, sedih dan khawatir. Oh iya, Bu Yeyen sedih ya. Iya. Apa saja faktor yang menyebabkan murid Bu Yeyen pasif di kelas? Nah, ini yang kemarin juga saya pelajari apa yang terjadi di dalam kelas. Ketika saya melihat itu, siswa saya sepertinya tidak tertarik dengan materi pembelajaran dan sedikit tidak percaya diri. Jadi dia lebih memilih diam, pasif itu ya, diam. Ketika ditanya pun diam, yang akhirnya tertinggal oleh teman-temannya yang lain. Oh, begitu Gitu Bu ya Bu Munah. Yeyen ya. Eh, menurut Bu Yeyen, apa saja faktor yang menyebabkan murid Bu Yeyen belum bisa membaca lancar? Eh,
dalam hal ini adalah mereka memiliki kesulitan belajar membaca, murid saya itu. Dan belum terbiasa membaca di rumah. Jadi di rumahnya tidak dibiasakan membaca secara teratur, bahkan di sekolah tadi karena tidak tertarik materi pelajaran sehingga untuk membaca pun jarang dilakukan. Oh, begitu ya, Bu. Ya. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Bu Yeyen menjadi lebih aktif di kelas? Ketika saya cek ke rumahnya dan saya mencoba untuk memberikan penguatan positif kepada murid saya ketika dalam pembelajaran. Jadi saya akan lebih mengarahkan murid saya tersebut untuk berpartisipasi aktif, ya, baik tugas mandiri maupun tugas kelompok, supaya harapan saya dia tidak pasif tadi ya, Bu Muna. Iya, Bu Yeyen ya. Apa yang dapat Bu Yeyen lakukan untuk membantu murid membaca lancar? Yang saya akan lakukan adalah saya memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya tersebut. Saya juga akan memberikan bimbingan khusus kepada murid saya tersebut. Jadi ada waktu khusus yang saya sediakan untuk murid saya dapat membaca di sekolah. Oh iya, Bu. Begitu yang akan saya lakukan. Berarti Bu Yeyen sudah ada upaya ya. Bagaimana Bu Yeyen dapat berkoordinasi dengan orang tua murid? Saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya. Jadi nanti ketika saya berkoordinasi dengan orang tua murid atau wali murid, saya tidak hanya berpihak pada satu atau dua orang. Semuanya kita akan bahas, kita akan pelajari perkembangan murid saya, gitu ya. Termasuk yang tadi itu, gitu ya. Jadi bahkan mungkin bukan hanya dengan wali murid, tapi dengan pihak sekolah, gitu. Mungkin saja di kelas lain pun ada yang mengalami kasus yang sama dengan saya. Itu yang akan saya lakukan, Bu Muna. Menjadwalkan pertemuan. Menjadwalkan pertemuan ya, Bu ya? Ya. Iya. Apa rencana Bu Yeyen untuk membantu murid Bu Yeyen tersebut? Ya. Selain tadi membuat Lia lebih aktif di kelas dengan berbagai macam pembelajaran yang sehingga membuat dia tertarik untuk belajar gitu ya. Selain itu mungkin tadi setelah ada pembahasan atau koordinasi dengan orang tua, mungkin akan membawa perubahan untuk murid tersebut ke depannya. Kapan Bu Yeyen akan mulai melaksanakan rencana tersebut? Saya akan mulai melaksanakan rencana tersebut secepatnya, minimal minggu depan akan saya lakukan itu, entah itu di kegiatan pembelajaran di sekolah maupun jadwal pertemuan koordinasi dengan wali murid dan pihak sekolah. Iya, baik Bu ya. Iya, bagus sekali ya Bu Yeyen. Semoga apa yang Ibu lakukan dan Ibu sampaikan berjalan dengan lancar ya Bu. Baik, Bu Muna, terima kasih atas support-nya dan waktu yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Yeyen. Semangat Bu, kita Semangat, sama-sama selalu semangat. sharing. Ya, Oke, Bu Yeyen, kita kembali ke aktivitas kita masing-masing ya Bu Yeyen ya, ya. baik Bu Muna. Oke, Bu Yeyen. Terima kasih Bu Yeyen. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.